Oh ya, tadi sebelumnya siapa ya yang nanya tentang looping CTCS? Saya kali ya. Oh, ya tadi, jadi Kak salah tadi ya. Jadi nanti buat programnya itu looping do dulu untuk yang FTCS-nya, terus di undo ya, baru do lagi untuk CTCS-nya. Oh, oke, baik, terima kasih. Oke, untuk tugas praktikumnya itu kurang lebih masih sama. Jadi panjang kanalnya 1.500, lama simulasinya 3.600 detik. Untuk skenario-nya bisa dilihat di tabel nanti modulnya dikirim. Nanti saya kirim ke kormanya. Kelompoknya ada 14 kan ya? Kayaknya udah pas. Jadi metode yang digunakan itu uh, di yang kalian buat itu yang pertama CTCS, terus upstream. Jadi bukan pilih salah satu ya. Kalian buat dua program CTCS sama upstream. Terus kalian buat programnya itu untuk kasus polutan continue sama discontinue. Jadi buat dua saja, yang continue discontinue-nya nggak usah. Selebihnya masih sama. Jadi untuk yang metode CTCS itu hasilnya kurang lebih kayak gini, yang continue-nya. Nilai 100-nya akan selalu sama dia, sampai iterasi waktu ke Nmax-nya. Dan mungkin ada nilai minusnya juga ya. Kalau yang discontinue, itu dia hasilnya mungkin ada bolong-bolongnya kayak gini, ada nilai nolnya. Itu nggak apa-apa. Yang pasti nilainya dia akan selalu menurun. Misalnya dilepaskan polutannya itu 150, semakin bertambah waktu dia akan semakin berkurang nilainya. Itu untuk yang CTCS. Kemudian yang upstream-nya sama, dia kalau continue ke kanan. Kalau misalnya U-nya lebih dari 0 itu ke kanan. Untuk yang discontinue-nya itu sama juga, nilainya akan berkurang semakin ke bawah, tapi kayaknya nggak ada nilai minusnya. Udah sih itu aja. Mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sekarang, atau kalau ada masalah nanti dalam pembuatan program bisa ditanyakan langsung. Sampai sini sudah ngerti tugasnya? Dikumpulnya masih sama ya sebelum praktikum selanjutnya dimulai. Sebelum kelas dimulai. Untuk laporannya ini juga yang dikumpul nanti sama Kak, maksudnya outputnya sama yang kayak kemarin tuh ada grafiknya juga kayak gitu? Ya sama, formatnya sama ya, nggak berubah. Cuman skenario-nya aja yang beda, pakai CTCS sama upstream. Terus kasusnya untuk polutan continue sama discontinue aja. Kak, aku boleh izin bertanya Kak untuk grafiknya? Boleh, boleh. Jadi itu kan di continue sama discontinue itu kan ada input U-nya itu Ya. di tabel. Nah itu kan ada U1, U2. Nah itu sebenarnya tuh grafiknya itu kita tuh bikin continue terhadap U1 dan U2. Maksudnya masing-masing beda-beda gitu. Terus discontinue U1 sama U2 atau kayak gimana ya Kak? Atau U1 aja di continue, continue U1 terus discontinue U2 atau kayak gimana Kak? Oke. Jadi nanti kalian buat grafiknya itu
Oh, kalian buat dua ya. Jadi ada grafik yang untuk U1 sama grafik untuk yang U2. Berarti masing-masing cara itu ada 2 gitu ya, Kak? Jadi nanti Ya. grafik output-nya ada 4. Oke, makasih, Kak. Kak, mau nanya lagi, Kak. Boleh. Kan kemarin FTTS sudah ya. Mungkin boleh nggak, Kak, kira-kira kasih intermezzo soal yang kemarin gitu? Maksudnya biar kita tahu kita on track-nya kerjaan kemarin gitu. Dan juga untuk kedepannya lagi gitu. Oh, Boleh nggak, boleh. Kak? Bentar ya. Oke, thank you, Kak. Yang praktikum pertama kalian masih belum ngerti yang mana ya? Mungkin Cara buat semuanya dulu kali, grafiknya Kak, boleh nggak? Kira-kira. Kak, mungkin sambil nunggu, saya mau make sure deh, tadi saya lupa. Itu grafiknya Ya. itu kan ada terhadap ruang sama waktu. Nah, jadi nanti yang continue itu konsentrasi polutan continue U1 pada ruang terhadap waktu, terus terhadap waktu terhadap ruang. Ya. Habis itu U2 ruang terhadap waktu sama U2 waktu terhadap ruang. Berarti nanti yang yang continue itu ada 4, discontinue itu ada 4 atau gimana, Kak? Nah, jadi untuk itu oh ya, outputnya nanti ada 4 ya. Jadi kalian masukin untuk yang U1 sama U2, untuk yang continue sama yang discontinue itu U1 sama U2 juga. Kecuali yang CTCS ya. Sorry, Kak, gimana, Kak, maksudnya? Output apanya nih? Grafiknya? Iya, Kak, yang di grafik. Ya, yang grafiknya outputnya nanti ada 4 ya. Jadi yang misalnya FTBS itu kan ada grafik terhadap waktu sama terhadap ruang untuk U1. Itu jadi kan ada 2 tuh. U1-nya ada 2 terhadap ruang sama waktu. Kemudian untuk U2-nya ada 2 juga terhadap ruang dan terhadap waktu. Kemudian discontinue sama juga, U1 ada 2 dan yang U2-nya ada 2. Gimana?
Oh ya Kak, oke. Terima kasih Kak. Oh iya, untuk yang praktikum pertama, kita kasih selingan dulu ya. Nah, jadi untuk praktikum pertama tuh kan kayak gini dia hasilnya. Misalnya yang FTCS continue, itu kan dia sama tuh selalu 100 sampai ke bawah. Untuk yang discontinue juga. Kayaknya rumusnya saya lihat udah pada paham sih sebenarnya. Cuman ada beberapa yang hasilnya untuk yang continue discontinue sama umumnya dia bentuknya kayak gini. Biasanya itu kalau misalnya dia arahnya ke kiri itu nilainya ada minusnya. Kalau ke kanan itu positif. Nah, untuk grafiknya itu kayak gini dia contohnya. Grafik polutan terhadap ruang. Jadi dia ada yang nilainya ini yang continue ya. Kemudian dia ada yang nilainya semakin mendekati nilai semakin mendekati ruang di mana polutan dilepaskan dia nilainya akan semakin besar ya. Kemudian semakin bertambahnya waktu dia nilainya akan semakin mengecil jika dibarengi juga semakin bertambahnya ruang. Jadi dia semakin jauh dari tempat polutan dilepaskan itu biasanya nilainya akan semakin kecil. Kalau konsentrasi polutan terhadap waktu biasanya kayak gini dia bentuk grafiknya. Karena nilainya juga nggak terlalu jauh beda, kecuali dia terhadap ruang. Yang pasti pada waktu ke berapa gitu dia nilainya akan minus, kemudian pada waktu ke berapa dia akan naik drastis. Kayaknya ini kalau misalnya dia ini di ruang ke dilepaskannya polutan, dia biasanya tinggi nilainya. Polutan dia akan semakin kecil. Nah ini kalau discontinue dia mungkin semakin nggak beraturan ya dia biasanya naik turun. Udah sih gitu aja sih sebenarnya. Baik Kak, terima kasih. Mungkin Untuk ya, kamu ada bingung sesuatu atau gimana? kalau grid kita kan grafik ya, nentuin gridnya itu apa random atau gimana ya? Nentuin gridnya? Ya jadi pas mau di grafik misalnya grid N ya, Ya, kan dikasih pilih berapa gitu. Nah itu yang mewakili dari misalkan data ada 1.200 ya kalau MX-nya itu. Itu kita clustering gitu maksudnya yang mewakili dari beberapa cluster dari 7 cluster di 1.200 gitu tuh gimana Pak? iya kayak gitu. Ntar.
Gini ya maksudnya, kamu masih bingung grafiknya ya? Iya betul. Nah kalau yang ruang kan saya ikutin aja dia tuh. Nah Nah cuma ya, kalau yang waktu ini gimana? gini dia. Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya diminta grafik konsentrasi polutan ruang terhadap waktu. Nanti kan dikasih tahu tuh, di sini diminta misalnya M1, M5. Ini tinggal kalian blok aja ini di M1. Ini kan M nih yang nilai atas, ruang 1 sampai 30 misalnya. Ini tinggal kalian blok misalnya. Kemudian M5, diminta M5. Tinggal kalian blok M5-nya. Terus tinggal dibuatkan aja grafiknya. Tapi biasanya boleh sih sebenarnya nggak harus ngikutin ini, karena dia kadang beda-beda ya. Misalnya di M1 dia 0 semua. Kadang kakak juga buat misalnya di dekat-dekat nilai ini aja, yang ada nilainya. Misalnya di 15, kemudian 17 gitu. Jadi dia biar bisa kelihatan ini grafiknya. Itu kalau misalnya ruang terhadap waktu. Kalau ruang terhadap waktu dia ke bawah. Kalau untuk yang waktu terhadap ruangnya tinggal ke samping aja. Misalnya diminta waktu ke n sama dengan 1. Sama tinggal diblok aja ini sampai ruang ke 30, kemudian di waktu ke 20 tinggal diblok aja. Nah, ntar kelihatan dah grafiknya. Gitu sih. Gimana? Kak, kalau misalkan itu kan datanya kan yang terhadap waktu itu terhadap waktu itu kan bakal bangun ke bawah. Ya. Itu bagusnya tuh misalkan kita ngambil angkanya aja beberapa gitu, misalnya kayak misalkan 10, atau itu harus sampai dari data awal sampai data akhir, Kak? Semuanya harus Enggak, mewakili. sebenarnya enggak harus semua ya. Kalian bebas sih sebenarnya. Yang menurut kalian grafiknya itu bagus. Biasanya kakak itu buat per 10 ya. Misalnya ini pada waktu ke 1, ke 10, kemudian sampai ke 70 dia kayak gini. Untuk merepresentasikan aja sih sebenarnya. Padahal kan ini banyak nih waktunya. Sampai 900. Tapi Kak ngambil waktunya cuman sampai 90 aja untuk digerak. Sampai 70 aja. Kasih selang 10 detik gitu. Boleh bebas mau 20 boleh. Misalnya 1 pada waktu ke 1, waktu ke 20, waktu ke 40 bisa. Kalau misalnya menurut kalian grafiknya masih kurang bagus ya, kalau misalnya kalian pilih 7 grid yang mewakili berdasarkan laporan, bisa kalian pilih bebas, tapi pilih 7 lah minimal. Gimana? Ya, Kak, bisa dipahami. Terima kasih, Kak. Cukup kan dari saya? Cukup ya? Iya. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa langsung tanya aja langsung. Oke. Untuk absennya nanti saya tutup jam 12.15 ya. Yang belum kumpul silakan dikumpulkan.
Jadi praktikum hari ini sudah selesai. Makasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Oh ya Kak, tadi saya absen 2 kali karena saya salah kirim file. Gak apa-apa ya Kak ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Saya tutup ya. Kasih semua. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.